Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswi Nurul Hidayatul Manika dan NIM 4022101179 kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan video yang telah saya lihat tadi. Prinsip dasar operasional bank syariah. Cara bank syariah bekerja. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama adalah sistem operasional bank syariah. Syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana atau sahibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudorib. Adapun pada penghimpunan dana dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah meliputi giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudorobah, dan deposito mudorobah. Giro wadiah sendiri adalah titipan dari pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliat, giro atau kartu ATM sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dengan menggunakan kwitansi kartu ATM sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya, tabungan mudorobah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudorobah terletak pada 3 aspek, yaitu yang pertama, sifat dana insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedangkan sifat dana pada tabungan mudorobah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyariatkan di muka dan bersifat sukarela. Adapun insentif pada tabungan mudorobah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada periode yang disepakati, biasanya dalam waktu 1 bulan. Dalam pengembalian dana tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank. Tetapi pada tabungan mudorobah tidak dijamin dikembalikan semuanya. Selanjutnya adalah deposito mudorobah, yaitu simpanan dana dengan skema pemilik dana atau sahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank sebagai mudorib dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudorobah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbul dari deposito tersebut. Selanjutnya adalah penyaluran dana yang telah diterima oleh bank syariah. Selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak antara lain seperti mitra, investasi, pengelola, investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi.
Bank syariah berperan sebagai pemilik dana pada saat dana disalurkan dalam bentuk jual beli. Bank syariah berperan sebagai penjual pada saat dana disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa. Bank syariah berperan sebagai pemberi sewa dari penyaluran dana kepada berbagai pihak bank syariah. Selanjutnya, menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana yang lain. Selanjutnya, prinsip penyaluran dana bank syariah meliputi yang pertama, prinsip jual beli yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema istisna dan salam. Ada juga prinsip investasi, yaitu investasi dengan skema mudharabah dan dengan skema musyarakah. Selanjutnya ada prinsip sewa yang meliputi pertama, sewa dengan skema ijarah, yang kedua, wakalah, yang ketiga, kafalah dan hawalah. Yang selanjutnya ada juga terdapat larangan-larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Di sini ada beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Yang pertama adalah riba, kedua haram, ketiga maisi, 4 zolim, 5 gharar, yang keenam ihtikar. Dalam sistem prinsip operasional perbankan syariah menjalankan kemitraan, prinsip keadilan, kemanfaatan, dan prinsip keseimbangan. Dan yang terakhir prinsip universalan. Tujuan perbankan syariah bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan keadilan ekonomi dengan pemerataan pendapatan melalui investasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar. Yang mengatasnamakan kemiskinan dengan pembinaan pengusaha, produsen, pedagang, perantara, konsumen, dan modal kerja. Yang selanjutnya, menjaga kestabilan ekonomi atau moneter dengan sistem bagi hasil. Yang selanjutnya lagi, melepaskan ketergantungan umat dari bunga bank atau riba. Sekian dari video ini, ada kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.